Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesha Putri Canaya. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas 3C. Di sini, hukum e-commerce terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum e-commerce di Indonesia dan hukum e-commerce internasional. Hukum e-commerce di Indonesia. Hukum e-commerce di Indonesia secara signifikan tidak mengcover aspek transaksi yang dilakukan secara online atau internet. Akan tetapi, ada beberapa hukum yang bisa menjadi pegangan untuk melakukan transaksi secara online. Yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan telah mulai menjangkau ke arah pembuktian data elektronik. Yang kedua, pasal 1233 KUHP Perdata dengan isinya sebagai berikut. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Berarti, dengan pasal ini, perjanjian dalam bentuk apapun diperbolehkan dalam hukum perdata Indonesia. Ketiga, hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Dengan demikian, para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum di antara mereka. Hukum e-commerce internasional. Terdapat beberapa peraturan-peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan peraturan e-commerce, yaitu yang pertama, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. Peraturan ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Peraturan ini dapat digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia ini, baik yang menganut sistem kontinental atau sistem hukum Anglo-Saxon. Yang kedua, Singapore Electronic Transaction Act. Terdapat 5 hal yang perlu digarisbawahi, yaitu yang pertama, tidak ada perbedaan antara data elektronik dengan dokumen tertulis. Yang kedua, suatu data elektronik dapat menggantikan suatu dokumen tertulis. Yang ketiga, penjual atau pembeli atau pihak-pihak bisnis dapat melakukan kontrak secara elektronik. Yang keempat, suatu data elektronik dapat menjadi alat bukti di pengadilan. Dan yang terakhir, jika data elektronik telah diterima oleh para pihak-pihak yang berkesepakatan, maka mereka harus bertindak sebagaimana kesepakatan yang terdapat pada data tersebut. Dan yang ketiga, EU Direct on Electronic Commerce. Peraturan ini menjadi undang-undang pada tanggal 8 Juni tahun 2000. Terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yaitu yang pertama, setiap negara-negara anggota akan memastikan bahwa sistem hukum negara yang bersangkutan memperbolehkan kontrak dibuat dengan menggunakan sarana elektronik. Yang kedua, para negara anggota dapat pula membuat pengecualian terdapat ketentuan dalam hal, yaitu yang pertama, kontrak untuk membuat atau mengalihkan hak atas real estate. Yang kedua, kontrak yang diatur di dalam hukum keluarga. Ketiga, kontrak penjaminan. Dan yang terakhir, kontrak yang melibatkan kewenangan pengadilan. Selanjutnya ada cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Di sini, cyber terbagi menjadi dua. Yang pertama, jenis kejahatan cyber,
Dan yang kedua, aspek hukum terhadap kejahatan cyber. Jenis kejahatan cyber. Yang pertama ada joy computing, adalah pemakaian komputer orang lain tanpa izin. Hal ini termasuk pencurian waktu operasi komputer. Kedua, hacking adalah mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal. Ketiga, Trojan horse, yaitu manipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Yang keempat, data leakage adalah menyangkut bocornya data keluar, terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. Kelima, data diddling, yaitu suatu perbuatan mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, mengubah input atau output data. Yang kelima, two-faced data communication atau diddling, yaitu penyia-nyiaan data komputer. Yang ketujuh, software privacy, yaitu pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta yang dilindungi haki. Selanjutnya, aspek hukum terhadap kejahatan cyber. Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu yang pertama, asas subjektif territoriality. Asas yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tidak pidananya dilakukan di negara lain. Kedua, asas objektif territoriality. Asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Yang ketiga, asas nationality. Asas yang menentukan bahwa negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Yang keempat, asas protective principle. Asas yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Kelima, asas universality. Asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Baik, cukup sekian pembahasan materi tentang hukum e-commerce, keamanan, dan cyber law. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.